Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Elsa Isnanda, Erik Febrian Saragi, Fatima Azahra Siregar, dan Rizka Ayunintias dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang identitas manusia Indonesia di tengah keberagaman serta perannya dalam konteks pendidikan nasional. Yuk kita mulai. Bagaimana sih kita mendeskripsikan tentang identitas manusia Indonesia di tengah keberagaman nilai-nilai luhur yang ada? Di tengah keberagaman nilai-nilai luhur yang ada, identitas manusia Indonesia adalah sebuah kesatuan yang terjalin dari berbagai perbedaan yang saling melengkapi. Identitas manusia Indonesia terbentuk dari keberagaman yang kaya. Agama, suku, budaya, dan tradisi menjadi bagian penting dalam membentuk karakter bangsa ini. Nilai-nilai luhur seperti Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, dan nilai-nilai Pancasila menjadi landasan utama yang mempersatukan kita. Dalam nilai Bhinneka Tunggal Ika, mengajarkan kita bahwa meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda, kita tetap satu, saling menghargai dan menjaga keberagaman. Kemudian nilai gotong royong. Ini menjadi salah satu cara untuk menciptakan solidaritas sosial yang kuat, mengatasi perbedaan dengan cara saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi pedoman dalam memperkokoh identitas bangsa yang beragam. Keberagaman ini bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang membentuk karakter khas bangsa Indonesia. Setiap perbedaan dihargai dan dijaga dalam harmoni. Inilah identitas kita, manusia Indonesia. Lalu, mengapa nilai-nilai luhur ini penting dalam konteks pendidikan nasional? Nilai-nilai seperti Kebhinneka Tunggal Ikaan dan Pancasila menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan demokratis. Pendidikan di Indonesia bukan hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang pembentukan karakter. Dengan menghidupi nilai-nilai luhur bangsa, kita bisa melestarikan budaya, menanam solidaritas sosial, dan mencegah disintegrasi. Beberapa alasan nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia menjadi bagian penting dalam konteks pendidikan nasional adalah 1. Pembentukan karakter bangsa. Nilai-nilai luhur seperti Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, dan Pancasila adalah pilar dalam pembentukan karakter. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk karakter yang kuat dalam menghadapi tantangan global. 2. Mempererat persatuan dan kesatuan. Nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam pendidikan mengajarkan untuk menghargai perbedaan dan menumbuhkan rasa kebersamaan di tengah keragaman. Tujuan dari nilai-nilai tersebut adalah membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan menghargai hak asasi manusia untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Persiapan dalam menghadapi tantangan global. Pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia sangat penting untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan identitas budaya, sehingga pendidikan mampu memperkuat karakter dalam menghadapi dampak negatif globalisasi. Selanjutnya, bagaimana rumusan tentang identitas manusia Indonesia menjadi sebuah landasan kuat implementasi pendidikan di Indonesia? Rumusan identitas manusia Indonesia yang menekankan Kebhinneka Tunggal Ikaan, Pancasila, dan religiusitas menjadi panduan penting dalam implementasi pendidikan. Rumusan tentang identitas manusia Indonesia menjadi sebuah landasan kuat dalam implementasi pendidikan di Indonesia melalui 1. Integrasi keberagaman dalam pendidikan. Pendidikan harus mengajarkan peserta didik untuk menghargai perbedaan serta menumbuhkan rasa saling menghormati antar sesama.
2. Pembangunan karakter berlandaskan Pancasila. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, pendidikan di Indonesia dapat membentuk individu yang berkarakter, berintegritas, dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. 3. Penerapan nilai gotong royong dan penguatan nasionalisme cinta tanah air. Gotong royong mengajarkan peserta didik untuk berkolaborasi dan mengutamakan kepentingan bersama, sedangkan penguatan nasionalisme mengajarkan peserta didik untuk bangga pada keberagaman budaya. Yang keempat, pendidikan inklusif yang membangun toleransi dan persatuan. Melalui pendidikan yang inklusif, setiap individu diajarkan untuk hidup dalam keragaman dengan rasa persatuan yang tinggi. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membangun karakter yang peduli, berakhlak baik, dan berkontribusi pada pelestarian nilai-nilai bangsa. Apa pemikiran yang dapat saya berikan dalam membangun pendidikan di Indonesia terkait dengan identitas individu dan identitas nasional manusia Indonesia? Beberapa pemikiran dalam membangun pendidikan Indonesia terkait dengan identitas individu dan identitas nasional manusia Indonesia adalah: 1. Pendidikan yang memahami dan menghargai keberagaman. Hal ini dapat diterapkan melalui pendidikan inklusif dan pendidikan karakter berbasis Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Pendidikan yang memperkuat identitas bangsa. Pendidikan dapat diintegrasikan dengan pembelajaran tentang budaya, sejarah, keragaman seni, dan tradisi Indonesia. 3. Pendidikan yang mempersiapkan manusia mandiri dan bertanggung jawab. Hal ini dapat diwujudkan dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang berbasis masalah, sehingga peserta didik diajak untuk mencari solusi atas tantangan yang ada. Dalam membangun pendidikan di Indonesia, kita perlu menghargai perbedaan dan menanamkan nilai toleransi, serta saling menghormati. Kurikulum pendidikan juga harus mencerminkan identitas bangsa, seperti gotong royong, kejujuran, dan kearifan lokal. Misalnya, melalui pengajaran cerita rakyat, budaya tradisional, atau memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah menjaga dan mengembangkan identitas manusia Indonesia melalui pendidikan. Mari bersama-sama membangun bangsa yang lebih baik, dimulai dari ruang kelas kita. Terima kasih telah belajar bersama kami. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.